Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semoga kita semua ada dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Kami atas nama Majelis Jemaat GKP Katapang mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah Minggu tanggal 13 Maret 2022. Kiranya persekutuan kita menjadikan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Untuk pelayan firman pada ibadah Minggu pada pagi hari ini, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Budi Triadi Kaidun, STH, dengan bertemakan menjadi teladan memikul salib Kristus. Untuk pokok-pokok warta jemaat, Bapak, Ibu, Saudara dapat melihatnya langsung di grup WA GKP Jemaat Katapang. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam panggilan beribadah. Datanglah hai umat beriman ke dalam rumahnya yang kudus. Teguhkanlah iman kita karena Tuhan Yesus Kristus menunjukkan ketaatan pada kehendak Bapa di surga. Teguhkan iman kami agar dapat mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyambut firman Tuhan dan para pelayan kebaktian dengan menyanyikan PKJ nomor 13, bait 1 sampai dengan 3. Kita masuk rumahnya berkumpul menyembah
Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita meneguhkan ibadah kita dalam votum dan salam. Kebaktian Minggu Prapaskah yang kedua ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara-saudara untuk terus mengingat karya pelayanan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan kasih, ibadah Minggu Prapaskah yang kedua ini bertema menjadi teladan memikul salib Kristus dengan nas pembimbing dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ya, saya undang jemaat untuk dipersilahkan duduk. Kita akan masuk ke litani Prapaskah. Ya Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk hari-hari yang boleh kami jalani. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam keseharian kami. Engkau yang terus melindungi kami, sehingga kami boleh bersyukur dalam ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang senantiasa meneguhkan ketika iman kami goyah. Ajarkan kami untuk dapat memaknai dan menghayati perjalanan Tuhan di dalam menyatakan karya keselamatan bagi manusia. Cinta kasih Tuhan kiranya menjadi kekuatan bagi kami, agar terus percaya dan berharap kepada-Mu. Ya Tuhan, dalam syukur dan pengharapan kami, berpegang teguh pada Allah yang turut berbela rasa atas pergumulan dan penderitaan kami. Terimalah syukur kami, ya Tuhan. Amin. Marilah kita merendahkan hati dan diri kita di hadapan Allah dengan mengaku dosa secara pribadi di dalam hati, dalam saat teduh. Ya Tuhan, kami teringat ketika kami sering melupakan pengorbanan-Mu, ketika kami berada dalam keadaan sulit. Kami merasa bahwa Engkau meninggalkan kami, padahal tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kami. Engkau terus mengulurkan tangan-Mu ketika kami terjatuh dan terus mengingatkan kami bahwa Engkau juga turut berbela rasa di dalamnya. Buatlah kami dapat menghayati
bahwa Engkaulah Allah yang terus merangkul dalam setiap keadaan. Ampunilah setiap kesalahan yang kami perbuat, dan teguhkanlah komitmen pertobatan kami di hadapan-Mu. Amin. Kita sambut pengakuan dosa ini. Kita akan sama-sama menyanyikan PKJ 39 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mendengarkan berita anugerah pengampunan bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 145 ayat 9. Oleh karena itu saya mengajak kita untuk berdiri. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan sama-sama memuji Tuhan dalam pembacaan Mazmur. Kita akan buka dalam Mazmur 27 bait ayat 1 sampai dengan 14. Perlindungan Allah. Tuhan adalah terangku dan keselamatan.
Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku. Sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Kita sambut dengan Kidung Jemaat 48, kemuliaan bagi Bapa. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati dalam doa sebelum membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang kembali kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas berkat dan rahmat-Mu sehingga kami sekalian boleh bersama-sama kembali hadir untuk beribadah. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami, memberikan hikmat ketika firman Tuhan ini disampaikan, agar melalui firman Tuhan kami semakin bertumbuh, berbuah, dan berakar dalam hidup kami. Karuniakan Roh Kudus sepanjang firman Tuhan ini disampaikan. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita mempersiapkan Alkitab kita, yaitu dari Filipi pasal 3, mulai dari ayat 17 sampai dengan pasal 4 ayat yang pertama. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan.
Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami dan yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Demikianlah firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Hosiana. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dengan tema menjadi teladan memikul salib Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bila mendengar kata salib Kristus, maka kita akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan penderitaan. Mengapa demikian? Karena salib adalah lambang penderitaan, lambang kesusahan, lambang kesulitan dalam kehidupan manusia. Sebagaimana yang telah dialami oleh Kristus, bahwa dia harus memikul kesengsaraannya, kesusahannya, dan itu semua dialami oleh Yesus Kristus dan menjadi pesan bagi kita bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, maka penderitaan itu juga harus kita pikul. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa wujud salib Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari? Kali ini kita akan belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, pada awalnya Rasul Paulus menyampaikan surat ini adalah untuk memberikan semangat kepada umat Tuhan di Filipi. Mengingat menurut Rasul Paulus, dalam kehidupan umat di Filipi ada orang-orang yang menjadi penyesat kerohanian jemaat. Orang-orang itu dikatakan sebagai penyunat-penyunat palsu, yang dikatakan demikian oleh Rasul Paulus. Mereka adalah orang yang menekankan hidup keagamaannya secara lahiriah semata. Sementara saudara-saudara, dalam kehidupan sehari-hari mereka berpotensi menyesatkan orang lain. Kemudian Paulus memakai kesaksian hidupnya. Ia menasihatkan jemaat di Filipi dengan mengatakan mereka harus mencontoh keteladanan hidup Rasul Paulus. Dan ini juga Bapak Ibu saudara-saudara yang kemudian dikatakan sebagai teladan yang harus dilakukan oleh mereka
sebagaimana yang telah dilakukan oleh dua orang murid Rasul Paulus yang sangat terkenal, yaitu Timotius dan Epaphroditus. Sehingga ada ungkapan dari Rasul Paulus bahwa mereka telah meneladani Paulus. Artinya dua orang ini telah meneladani Paulus. Meneladani cara hidupnya, meneladani sikap berpikirnya, maupun meneladani hal-hal yang berkaitan dengan keimanan kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, bagaimana Epaphroditus dan juga Timotius harus menjalani kesengsaraan bukan karena kesalahan yang mereka perbuat, bukan karena kejahatan yang mereka lakukan, tetapi karena mereka menyampaikan kabar sukacita kepada banyak orang. Sehingga boleh dikatakan bahwa dua orang murid Paulus ini menderita karena Kristus. Sebagaimana yang dialami oleh Paulus, menderita karena Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya jemaat di Filipi ini harus siap dengan berbagai tekanan di dalam kehidupan mereka, khususnya dari para penyesat. Pada penyesat yang anti Kristus itu bukan dari luar mereka, kata Paulus, tetapi dari dalam mereka. Dari kalangan mereka sebagai umat Tuhan. Jadi ada orang-orang yang berlaku demikian, menyesatkan yang lain. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, disinilah kemudian kita juga diingatkan oleh Rasul Paulus bagaimana sebagai orang yang percaya kepada Kristus, katanya kita memiliki kewargaan, memiliki kewarganegaraan sebagai warga negara di dalam Kristus. Artinya saudara-saudara, kalau kemudian kewargaan kita warga dalam Kristus atau dalam surga, maka peraturannya adalah peraturan Kristus atau peraturan surga yang harus diikuti. Meskipun mereka masih ada dalam dunia ini. Dan untuk bisa memahami sampai ke arah sana, artinya mereka harus mengenal dulu siapa Kristus dan pengajarannya. Jangan sampai kemudian mereka tidak mengenali siapa Kristus dan apa yang diajarkannya. Karena dari mana mereka tahu peraturan tentang surga, peraturan tentang kewargaan surga, kalau mereka tidak mengenal Kristus dan pengajarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian apa yang diajarkan Kristus buat mereka? Peraturan apa yang Yesus sampaikan buat mereka tentang surga? Nah, saudara-saudara, bahwa Kristus menyampaikan kepada mereka bahwa setiap orang yang akan masuk dalam kerajaan surga, katanya bukan mereka yang berteriak Bapa-Bapa atau berteriak Tuhan-Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga, itulah yang akan masuk dalam kerajaan surga. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan hanya sekedar lahiriah saja kita berkata, oh puji Tuhan, haleluya dan seterusnya sehingga kita masuk dalam kerajaan surga. Tidak seperti itu. Tapi yang ingin Yesus tekankan, yang ingin Yesus sampaikan adalah bagaimana kita melakukan apa yang diajarkan oleh Kristus itu dalam dunia. Meskipun saudara-saudara, ketika kita menyampaikan atau melakukan apa yang Yesus ajarkan itu ternyata banyak tantangannya, banyak kesulitannya, bahkan bisa menimbulkan penderitaan bagi kita. Inilah yang hendak disampaikan. Inilah yang dinamakan dengan jalan salib itu. Dan Rasul Paulus mengatakan, hendaknya kita tetap tegak, berdiri, teguh berdiri. Karena dengan itu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan diselamatkan oleh Kristus.
Jangan kemudian kita mundur, jangan kemudian kita lalai, abai akan tugas yang diberikan oleh Kristus bagi kita. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, meladani apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dua orang murid Kristus tadi, yaitu Timotius dan Epafroditus, sudah melakukannya. Maka kita pun sebagai umat Tuhan pada saat ini bisa melakukannya, bisa meladaninya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita refleksikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada kehidupan kita. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, apa sih salib yang harus kita pikul dalam dunia ini? Kalau memberitakan firman Tuhan, oke. Itu sudah jelas bagi kita bahwa firman Tuhan ini harus disampaikan kepada orang lain. Mari kita lihat saudara-saudara yang Tuhan kasih sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Biasanya ada tekanan, ada tantangan. Dan itu bukan dari orang lain, bahkan dikatakan juga dari dalam diri sendiri, dari dalam lingkungan sendiri. Misalnya saudara-saudara dalam kehidupan keluarga kita. Bukankah untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh Kristus dalam keluarga kita pun tidak mudah? Kita sering mendapatkan penentangan. Kita sering mendapatkan hal yang tidak menyenangkan. Perlakuan yang tidak mengenakan. Tapi itulah yang harus kita pikul. Begitu juga dalam lingkup yang lebih luas. Bagaimana dalam kehidupan, pekerjaan, di mana kita bersosialisasi dan seterusnya, selalu ada tantangan. Kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, harus siap menghadapi itu semua. Untuk kebaikan seluruh ciptaan ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya kecintaan kita kepada Kristus harus melebihi dari apapun, dari kesulitan apapun, dari penderitaan apapun. Keinginan kita harus tetap teguh berdiri, kata Rasul Paulus. Konsekuensi kita percaya kepada Kristus yaitu, konsekuensi kita percaya kepada Kristus tentu kita akan mengalami sesuatu yang tidak mudah. Tapi mari kita lihat ujung dari perjuangan itu, ujung dari pergumulan itu. Tuhan selalu memberikan jawaban atas setiap pergumulan yang kita hadapi. Artinya saudara-saudara yang Tuhan kasih, bahwa ketika kita meneladani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan untuk kita lakukan dalam hidup sehari-hari, bukan hanya kita yang bergerak, bukan hanya kita yang mengerjakannya, tetapi ada kuasa Tuhan yang menyertai kita. Bukankah Yesus sendiri sudah berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Barang siapa yang setia kepada Tuhan, dia akan diselamatkan. Dan tidak mungkin saudara-saudara Tuhan kemudian mengatakan, kerjakanlah firman Tuhan ini, sampaikanlah kepada seluruh orang. Lalu kita dibiarkan begitu saja. Tidak, saudara-saudara, Tuhan akan memberikan penyertaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, gangguan juga bisa datang dari dalam diri sendiri. Apa model gangguan yang datang dalam diri sendiri? Sehingga membuat kita menderita. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, adakah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh semangat kita saat ini? Bertumbuh untuk melakukan kebaikan di tengah kesulitan hidup. Kadang-kadang kita merasa malas untuk mengerjakannya. Dan itu adalah gangguan. Dan kita harus siap untuk melawannya. Semangat dalam memberitakan Injil sukacita kepada semua orang itu harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Sebagaimana Rasul Paulus menyampaikan teladannya.
Apa yang dipikirkannya, apa yang dirasakannya, apa yang diucapkannya itu tertuju kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, rasa-rasanya saya yakin kita semua sebenarnya mampu mengerjakan itu. Bahwa salib Kristus atau salib yang dimaksudkan di sini adalah kesulitan hidup yang kita hadapi setiap hari, setiap waktu. Dan kita harus memikulnya. Bukan kemudian melepaskannya begitu saja. Sehingga kita tidak bertanggung jawab atas penderitaan itu. Kita tidak bertanggung jawab atas salib Kristus itu. Kristus ingin supaya ketika berada dalam penderitaan itu, jalanilah, pikullah bersama dengan aku. Jangan menghindarinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita tanamkan nilai-nilai ini mulai dari anak-anak kita yang paling kecil. Supaya dia menjadi orang-orang yang siap, generasi yang siap menghadapi konsekuensi imannya kepada Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang meneladani apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini. Bukankah Timotius dan Epaphroditus juga mengalami kesengsaraan yang sama dan mereka belajar saudara-saudara dari sejak muda kepada Paulus. Kita sebagai orang tua harus mengajari yang muda. Dan kepada mereka yang muda, terimalah setiap keteladanan yang baik yang disampaikan oleh mereka yang ada di atas kita. Karena sekali lagi, apa yang kita kerjakan bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga setiap orang bisa menjadi sarana untuk menjalankan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, ujung dari semua ini adalah kehidupan yang baik. Kehidupan dunia yang baik. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam dunia ini, maka sebenarnya kita juga sudah melakukan apa yang menjadi syarat-syarat warga surgawi. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan melakukan pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita menyampaikan doa syafaat yang kemudian kita akan akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama dengan penuh penghayatan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa, berterima kasih untuk firman yang boleh kami terima. Bahwa meneladani apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus, bahkan meneladani apa yang dikerjakan oleh Kristus dalam menyikapi segala penderitaan, adalah sebuah jalan yang benar. Sehingga kami bisa mendapatkan keselamatan
yang dianugerahkan oleh Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, berikan kemampuan untuk melakukan segala firman Tuhan dengan sukacita. Saat ini kami menyampaikan syafaat bagi saudara-saudara kami yang berada dalam usia lanjut. Kami doakan untuk Bapak Haris, Ibu Ratna, Ibu Sri Murni, Bapak Sunaryo, Ibu Endang, Ibu Tarningsi, Ibu Tin, Ibu Saci, Ibu Rinredi, dan Ibu Tintin Rohayatri. Tuhan berkati mereka di masa usia lanjutnya, supaya tetap kebahagiaan menjadi bagian kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Saci, Ibu Eli Dili, Ibu Lia Yudani, Ibu Tin Martin, Bapak Guru, Penatua Slamet Riyadi dan keluarga, Penatua Wiwin dan Penatua Yohan dan keluarga, serta Ibu Heti dan anak-anak. Berkatilah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga dipulihkan Tuhan, diberikan kesehatan, agar kehidupan mereka semakin hari semakin diberkati Tuhan. Bapa dalam surga, dalam syafaat ini kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usianya. Pada pekan ini kami doakan untuk Ibu Sri Widayanti, untuk Ibu Widyaningsi, untuk Ibu Revina Krista, untuk Ibu Winda Mustika Wasdi, untuk Bapak David Hendrato, dan untuk Bapak Maranata Ferdinand Danci. Tuhan anugerahkan sukacita dalam hidup mereka, agar pertambahan usia tetap mereka syukuri. Kami juga mendoakan ya Bapa untuk kehidupan persekutuan jemaat Tuhan. Tuhan yang akan tolong kami agar apa yang dilakukan oleh umat Tuhan meskipun berada dalam kondisi yang sulit, tetap bertumbuhlah iman percaya kami kepadamu. Semakin dikuatkan dan diteguhkan. Berkatilah kegiatan-kegiatan yang kami rancangkan untuk kegiatan kategorial maupun kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya. Bapa dalam surga, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami, kasih kami, keluarga kami, berikan kepada kami kesehatan, dijauhkan dari sakit penyakit, dan biarlah dengan kuasa Tuhan kami boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Dan anak-anak kami diberkati Tuhan, juga setiap orang tua kami dimanapun berada. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, khususnya dalam penanganan pandemik yang masih terus hadir dalam dunia ini. Kau berikan kepada pemerintah hikmat dalam menghadapinya, agar di masa depan kami bisa menghadapi pandemik ini dengan bijaksana, menyikapinya dengan benar. Bahkan pemerintah pun bisa menuntaskan tugas tanggung jawabnya, melakukan atau menyebarkan vaksin, menambahkan kekebalan dalam iman dan juga dalam tubuh seluruh rakyat Indonesia ini. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, jikalau sebentar kami akan meninggalkan ibadah kami, Tuhan berkati, agar segala aktivitas kami berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, seluruh rangkaian doa kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang Tuhan kami, Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan di dalamnya kami menaikkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan. Kita akan mendengarkan nas persembahan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 18. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Untuk persembahan minggu, persembahan syukur, dan persembahan bulanan, Bapak dan Ibu jemaat bisa mentransfer ke rekening gereja atau menyerahkan ke majelis terdekat. Untuk persembahan, kita akan sama-sama menyanyikan PKJ 243 bait 1 dan 3. Baik, saya undang Bapak Ibu jemaat untuk berdiri. Kita bawa persembahan ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat yang Engkau sediakan bagi kami dalam kehidupan ini. Melalui berkat ini, kami boleh merasakan nikmat kasih-Mu. Sebagai ucapan syukur, kini kami sudah memberikan persembahan terbaik dari yang kami miliki. Berkati persembahan ini agar dapat mendukung pelayanan di gereja-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, saya mengajak kita untuk berdiri. Saudara-saudara, kembalilah dalam dunia ini dan nyatakanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar.
bahwa kita harus siap memikul salib Kristus dalam hidup kita. Sebab itulah yang menjadi tugas kita pekan ini. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah akan menyokong dan memberimu damai sejahtera. Kiranya pengorbanan Kristus selalu meneguhkan imanmu. Dan kiranya Roh Kudus akan senantiasa menuntunmu untuk hidup dalam kesetiaan, kini dan selamanya. Hosiana. Amin.